selamat malam. Nama saya Widya, saya dari Bloom Endorse. Kalau udah ada yang pernah ke Tebet mungkin tahu ya di mana Bloom Endorse berada. Hari ini saya mau share tentang Y2Y, tentang youth to youth. Bukan tentang youth being selamat, tapi tentang dari anak muda untuk anak muda gitu. Banyak sinar-sinar. Iya, jadi anak muda di Indonesia ternyata populasinya itu banyak sekali ya, 43% dari semua penduduk di Indonesia. Jadi luar biasa sekali kalau sampai anak muda ini bergerak gitu. Jadi kebanyakan dari mereka itu bergerak di industri kreatif. Mungkin karena modalnya nggak perlu modal banyak dan mengandalkan kreativitas. Nah ini contohnya misalnya, kalau misalnya modalnya cuma punya pensil, coba gambar-gambar sendiri, menggambar desain, lalu desainnya itu bisa dijual, jadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu dari hanya sekadar pensil aja. Mungkin tadi dari gantibaju.com juga gambar-gambar iseng ternyata bisa jadi uang gitu. Nah ini dunia fashion di Indonesia itu diramaikan dengan kehadiran distribution outlet dengan modal yang minim. Waktu itu Bloom Endorse sendiri berdiri itu 36 meter persegi luasnya, dan sekarang udah sekitar 400 meter persegi, dan sekarang udah ada 3 toko, dan ribuan anak muda tiap hari datang untuk berbelanja ataupun sekedar nongkrong. Nah ini banyak sekali ya yang ada di dalamnya, yang terlibat di dalamnya itu tidak hanya terlihat di toko, tetapi juga yang di behind the scene. Contohnya seperti pattern makernya, mungkin penjahitnya, atau ada juga bagian manajemennya, ada bagian tim produksi, dan lebih dari 200 supplier yang ada di Bloom Endorse. Dan kita berpartner dengan anak muda ya, dengan cara anak muda diajak untuk menjadi supplier di toko kita. Dan selain itu employee-nya kita pun dibolehkan untuk membuat merek dan menjual produk mereka di toko kita. Jadi secara nggak langsung kita menjadi wadah untuk mereka berkreasi untuk menjadi entrepreneur. Ini di tempat produksi seperti bisa dilihat banyak sekali anak muda di dalamnya. Jadi yang mengerjakan produksi pun anak muda. Jadi membuka lapangan pekerjaan untuk para industri rumahan, industri kecil-kecilan, dan kalau misalnya memang mereka bisa menghasilkan kualitas yang baik dan fokus dan konsisten, mereka bisa berkembang. Dan kepada siapa dijualnya? Dijualnya kepada anak muda. Maka itu dijualnya kepada anak muda. Ini kalau misalnya lagi lebaran, mungkin kalau pernah ada yang datang pas lagi lebaran, itu agak-agak segala wangi-wangian dunia ada di situ deh, karena lumayan sesak ya gitu. Jadi ini lumayan ramai, jadi kalau misalnya ini boleh dicoba. Dan banyak sekali tantangan yang dihadapi ya dalam menjalankan bisnis sekarang. Keadaan ekonomi nggak tentu, terus harga kapas kan tinggi sekali sekarang, dan itu berefek pada harga produksi bahan untuk membuat baju jadi tinggi gitu. Dan kita juga ada perubahan begitu cepat, terus juga banyak juga kita masuki global village ya. Kalau misalnya kita di desa, kita kan ngobrol, kita mau curhat sedikit, itu satu desa tahu curhatan kita. Kalau sekarang memasuki global village, kita curhat dikit di Twitter, kalau si Justin Bieber nge-retweet, 10 juta orang udah tahu apa yang kita omongin gitu. Nah, di zaman sekarang itu it's not enough to be good enough, karena semuanya itu berusaha untuk menjadi good enough. Jadi supaya bisa stand out from the crowd, kita mesti remarkable gitu katanya si Seth Godin ya. Jadi mesti kalau misalnya produk dan servisnya bagus aja itu nggak cukup, kita mesti bikin customer itu kayak merasa blown away lah gitu. Nah gimana cara survive-nya? Cara survive-nya adalah nggak ada pilihan lain selain sering berinovasi. Jadi inovasinya nggak hanya di bidang nggak hanya di produknya, tetapi juga di marketingnya ya. Jadi yang bisa survive adalah yang bisa memberi nilai lebih kepada customernya gitu. Jadi customernya, nah ini salah satu inovasi yang kita lakukan adalah kita melihat idenya itu dari the rise of fashion blogger. Jadi fashion blogger itu mulai terkenal dan berkembang, dan apapun yang mereka pakai, loyal readersnya nanya, beli di mana bajunya, beli di mana celananya. Nah kita kepikiran gimana kalau misalnya kita buat satu koleksi yang memang dia yang buat, fashion blogger yang buat gitu, dan ternyata memang mendapat antusias yang luar biasa ya, karena nggak hanya dari Indonesia aja, tetapi juga dari luar negeri, karena pembaca dia kan pembacanya di Amerika Sari ada dari seluruh dunia ya. Jadi ini koleksi kita pertama kali di Indonesia berkolaborasi, dan juga harus menciptakan buy me product yang karena kita kompetitornya banyak sekali, customer punya banyak pilihan, kita harus membuat produk yang kompetitor kita nggak buat gitu. Jadi mau nggak mau orang belinya cuma sama kita. Jadi namanya buy me products ya.
Jadi ada itu juga. Lalu gimana caranya supaya customer nggak pindah ke lain hati? Nah itu caranya adalah dengan men-treat customer sebagai pacar kita gitu. Jadi kan sales like teen spirit. Jadi kan kalau misalnya kita punya pacar kan kita maunya kasih surprise, dengerin mereka, terus cari tahu apa yang mereka suka. Kalau perlu kita ikutan bergaul di komunitas mereka dan selalu libatkan mereka di dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Misalnya charity atau competition, kita mengadakan competition dan hadiahnya itu yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya gitu. Kita pernah kasih hadiah teddy bear tingginya segini 152 cm. Jadi customer boleh foto dengan teddy bear, itu sampai ada yang bolak-balik ingin berfoto bersama dengan teddy bear. Dan kita juga harus bisa dipercaya, jangan ingkar janji. Terus sama kalau misalnya ada yang komplain, bersyukurlah karena ketika mereka komplain kita jadi tahu apa yang bisa kita perbaiki gitu. Jadi kita memberi solusi kepada customer kita gitu. Nah ini mimpi kita, ingin membuat toko mungkin tingginya 5 lantai atau lebih. Jadi produknya satu toko ini isinya adalah produk-produk yang dibuat oleh anak muda, hasil kreasi anak bangsa. Hal ini bukan gak mungkin karena kita punya desainer hebat, kita punya tempat produksi yang bagus, government pun cukup mendukung dan iklim yang kondusif untuk berbisnis. Jadi kalau misalnya kita terus berkreasi dan terus berinovasi, kita pasti bisa partisipasi di dalam